Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, apakah ada yang sudah mengenal kakak? Belum. Baik, sebelum kakak ngasih layanan informasi, pertama perkenalkan, nama kakak Safi, jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Udah tahu di mana Universitas Pendidikan Ganesha? Belum. Ada yang tahu, ada yang belum. Jadi Universitas Pendidikan Ganesha itu, Undiksa itu di Buleleng. Buleleng itu di tepi pantai sana. Tahu betul? Tahu. Lurus saja ke bawah. Jangan lurus saja, kan ada belokan. Belokan. Jadi ikutin jalan, ada Buleleng, Kabupaten Buleleng di sana dekat kanan. Mungkin ada yang ditanyakan sejauh ini. Aslinya kakak dari Jawa, Lumajang. Tahu Lumajang? Lumajang itu di Jawa Timur. Di Jawa Timur, dekat sama Malang, Jember, Banyuwangi. Mungkin ditanyakan lagi. Ya. Umur kakak 22. Belum. Dari kakak nikah 25. Ada umur 25 sini? Ada. Mungkin ditanyakan lagi. Tinggal kakak di Singaraja, di Banyuasri. Ada dari sana? Semuanya asli sini? Jawa. Dari Jawa mana? Malang. Kita Malang. Mungkin dari mana lagi? Dari mana dek? Surabaya. Surabaya. Dekat Surabaya. 1 jam mungkin. Ada yang lagi? Tanya. Baik. Jadi sini dari siang, apakah semuanya udah dapat pelajaran? Maksudnya semua dapat apa yang kalian adik-adik pelajari tadi? Udah dapat? Di belakang udah dapat? Udah dapat? Serius? Serius? Bosan nggak belajar? Sebelah sini bilangnya tidak, bosan. Ini tidak. Yang bilang tidak, bagaimana deh? Bisa nggak bosan? Yang bilang tidak, bosan bilang gimana? Apakah gurunya tuh enak atau balak atau gimana? Gurunya enak. Enaknya bagaimana? Enaknya apa gurunya atau biasa-biasa aja? Biasa aja. Oh biasa aja. Baik, di sini sebelum kakak ngasih layanan informasi, kakak akan mengasih layanan informasi pencegahan terhadap seksual. Seksual. Baik, sebelum kakak memulai layanan informasi ini, mungkin adik-adik ini ada yang merasa jenuh, ada yang merasa tidak enak badan dan sebagainya. Sekarang berdiri semua. Sekarang berdiri semua. Jangan rame, jangan rame. Sekarang tangannya yang kanan di depan. Yang kanan di depan. Yang kanan di depan. Yang kiri di bawah. Yang kiri di bawah. Tempelkan, tempelkan. Sekarang dengerin bapak-bapak, pejamkan mata. Jangan bergerak, pejamkan mata. Silakan pejamkan mata. Nanti akan kakak kasih tahu apa dari tujuan permainan ini. Jangan sampai ada yang senyum-senyum. Fokuskan dengan tangannya adik sendiri. Sekarang fokus dengan tangannya adik. Kakak kasih lem LTO. Jangan sampai ada yang berbunyi. Fokuskan apa yang kakak omongin. Kakak kasih lem LTO sedikit, 1 tetes. Fokus di tangannya adik. Bayangkan bahwasanya lem 1 tetes itu udah lengket. Sekarang yang kedua, kakak kasih lem semuanya, lem G yang paling kuat. Fokuskan di tangan adik bahwasanya lem G itu sangat nempel dan tidak bisa dilepas sama sekali. Terus fokus di tangannya adik sekarang.
Kakak kasih lem G, yang kedua kakak tumpahin semuanya, semakin erat, tidak bisa tangannya adek lepas. Sekarang coba adek buka lahan-lahan, tangannya adek buka lahan-lahan sekarang, bahwasanya lem itu masih nempel dasar kuat, tidak bisa adek lepas. Sekarang buka perlahan-lahan tangannya. Sekarang buka tangannya, matanya deh, buka matanya, ada tepuk tangan. Saya ingin bertanya. Di sebelah sini ada fokus tidak? Saya bertanya, dari permainan tadi itu bagaimana? Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah fokus. Dimanapun adik berada, dimanapun adik mendapatkan informasi penting, itu adalah adik harus fokus. Tidak akan mendapatkan ilmu sedikit pun, tidak akan mendapatkan hasil sedikit pun kecuali adik itu tidak fokus. Di sana tujuannya. Semakin adik fokus, semakin adik ditumpahi tadi namanya lege, adik tidak akan bisa melepasnya. Kalau adik gurau bisa lepas, itu tidak fokus. Makanya di sini itu sangat penting adalah dengan namanya fokusan. Mau mandi ada, mau mandi aja itu fokus. Masa mandi jalan-jalan langsung kayak bebek? Kan tidak mungkin, pasti adik pakai namanya sabun tempatnya di bak, nanti sabun tempatnya di mulut kan? Makanya dari itu adik mandi pun itu harus fokus. Tidur pun adik harus fokus. Harus tidurnya di tempat tidur. Makanya kita harus fokus. Kalau kita tidak fokus, mandi pakai odol atau apa kepikiran apa? Kepikiran mantan, putusin mantan. Ada yang punya pacar? Ada yang mana putusin? Ada yang mana putusin? Sakit apa tidak? Sakit. Dia. Nah, ketika sudah tidak fokus dengan apa yang adik udah alami, bahwasanya adik misalkan mau mandi teringat mantan, sabun pun itu bukan di badan malah di mulut, itu namanya tidak dari tadi adik belajar dari jam 1 sampai sekarang, dan kalau adik fokus, makanya adik akan mendapatkan dalam namanya hasil belajar. Kecuali adik tidak fokus, hanya main aja di belakang, ibu nerangkan di depan. Kalau adik tidak fokus, maka pulangnya tidak akan fokus. Sama halnya adik itu datang sini capek-capek tanpa membawakan hasil. Sama halnya adik itu menimba air, tapi baknya tuh bolong, tidak mendapatkan hasil. Baik, di sini akan kakak langsung saja mengenai tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak SMP. Apakah ada di sini pernah dihadiri sama Ibu Aryawati? Belum. Tentang pencegahan seksual belum? Apa seksual itu deh? Nggak tahu. Angkat tangan yang berani itu pasti angkat tangan. Dan ini kebiasaan orang Indonesia itu berkuar-kuar tanpa dia itu mempertanggungjawabkan apa yang dia miliki. Semuanya satu korban. Orang yang bijak, orang yang mempunyai tanggung jawab itu harus angkat tangan. Kak, apa seksual itu? Seksual itu adalah kak bla 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 bla. Siapa yang tahu seksual itu pengertiannya? Angkat tangan, ingat. Angkat tangan, jangan sampai mempunyai ketergantungan kepada orang lain. Fokuskan tentang pada diri sendiri apa seksual itu. Baik, karena seksual tidak ada yang tahu, seksual itu adalah apa? Pelecehan. Itu dari garis sana itu pelecehan. Tahu pelecehan? Apakah adik tahu ciri-cirinya seksual seperti apa? Ciri-cirinya orang seksual itu pasti pegang tangan lawan jenis, ya apa tidak? Ya.
Ditepuk pantat yang cewek itu termasuk seksual apa tidak? Berkata yang jorok misalkan yang jorok misalkan yang cowok berkata kasar kepada yang cewek, misalkan apanya yang ini termasuk seksual. Ingat, sekecil apapun, ini undang-undang dasar, sekecil apapun kita berkata-kata sehingga membuat hati temannya itu sakit, membuat hati temannya itu tidak enak dalam badan, itu termasuk peraturan atau melanggar namanya undang-undang. Tepuk pantat aja, tes. Kalau dilaporkan ke polisi itu termasuk pelecehan. Tanpa megang pun ada yang berkata kasar, dasar pelacur lalala, ada yang mendapatkan pelanggaran di sana. Jadi bagaimana caranya mencegah seksual ini, baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Tidak. Ingat, pelecehan seksual itu tidak berupa, maksudnya tidak langsung menepuk bagian badan dengan kata-kata pun itu termasuk seksual. Sudah melanggar nama baik, pokoknya itu mendapatkan sanksi nanti kalau dilaporkan ke polisi. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, kenali tubuhnya. Kalau yang cewek itu punya 3 yang tidak bisa diganggu. Jangan ketawa gitu. Yang pertama yang cewek itu 3 yang tidak bisa diganggu. Atau 4 bisa juga. Atau bisa seluruh tubuh bisa juga. Yang paling inti itu cewek pasti, mohon maaf ya, susu. Mohon maaf. Yang kedua apa? Pantat. Yang terakhir itu. Terus yang cowok itu cuma 2 yang menarik, pantat sama itu. Saru, kok apa ya? Ada lucu. Jadi kenali di sana, baik itu cewek maupun cowok. Yang cewek kalau udah itu kenal punyanya cowok, jangan sekali-kali memainkan itu. Maksudnya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja lain naik hukum sudah. Namanya tidak sengaja. Begitupun yang cowok harus mengenali dengan namanya alat tubuhnya seorang cewek. Nanti main-main di kelas itu. Misalkan sudah dipegang-pegang, jadi itu termasuk pelanggaran seksual. Makanya kenapa? Semua yang ada di sini kenali tubuhnya. Oh itu cewek, oh itu cowok. Yang cewek rela nggak dipegang? Yang cowok rela nggak dipegang? Baik, sejauh ini dari ciri-ciri apa pencegahan seksual ini, pertama tuh kenali tubuh. Apakah ada yang dipertanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, yang nomor 2, cara mencegahnya. Yang nomor 2 yaitu adalah kenali lingkungannya. Tahu lingkungannya? Kenali lingkungannya. Jangan jalan-jalan di tempat yang sepi. Takutnya nanti ada pelecehan di sana. Ada misalkan ada preman di pinggiran, sedangkan jalannya sepi. Weh cantik, ciut, itu termasuk pelecehan. Disuwil aja, itu termasuk pelecehan. Apalagi berkata kasar, wah susunya gede macam itu termasuk pelecehan. Belum di situ sudah pelecehan, sudah mencemarkan nama baik kita. Makanya di lingkungannya, misalkan di lingkungan sekolah kita, jangan misalkan yang udah istirahat nih, kelas sudah kosong, tinggal cewek sendirian. Pantesan kamu digoda karena nggak ada temannya. Jika kalian punya masalah, jika kalian banyak masalah, diputusin pacar, ada misalkan pertengkaran dari keluarga, cari teman-temannya, berbau di sana, biar dia tidak stres.
Udah tahu, makanya lihat dulu lingkungannya. Cara mencegahnya lihat dulu lingkungannya. Jangan sampai berada di tempat yang sepi. Udah tahu sejauh ini? Ada yang tanyakan tentang pencegahan soal yang kedua, yaitu kenali lingkungannya. Misalkan lingkungannya tuh tempat-tempat preman, tempat-tempat misalkan PSK semua ada jalan-jalan sana. Sedangkan ada ketika ditepuk atau dites, ada yang marah. Pantesan ada di depan ditepuk karena lingkungannya tidak baik. Pantesan ada dilecehkan, besar susunya besar ini banyak. Pantesan ada dilecehkan karena lingkungannya itu tidak tepat. Ingat di SMP ini itu sudah ada peraturannya, jangan sampai membuli, jangan sampai melecehkan teman sama temannya, yang tidak. Itu tidak baik. Kalau sudah pendidikannya di sini sudah jelek, pasti keluarnya pasti akan jelek. Ingat, pendidikannya itu ada di tangannya adik, tidak ada di tangannya orang lain, ya atau tidak? Ya. Ada yang berjalan itu sendiri. Sejauh kalau kakak tulis, jalan itu gini, lingkaran. Setengahnya itu ada yang jalan, setengahnya itu orang lain atau temannya, dan setengahnya juga orang tua. Kalau ada berjalan sendiri, misalkan, bro, saya bantuin ya, enggak mau jalan sendiri, dikira orang gila, bukan saya mau. Dikira orang gila. Jika nanti ada yang butuh bantuan, silakan minta bantuan. Jadi yang nomor 2 itu kontennya cara mencegah seksual itu kenali lingkungannya. Ingat, kenali lingkungannya. Yang nomor 3 yaitu tegas, cowok maupun cewek. Yang dimasukkan tegas di sini, ketika adik mendapatkan mata pelajaran, ibunya ngomong, jangan langsung adik, jangan bilang gitu. Ingat, tegas di sana ketika adik mendapatkan pelecehan. Misalkan pantatnya adik dipegang, ininya adik dipegang dan sebagainya, harus keras. Jika adik tidak keras, jika adik hanya loyo-loyo aja dan menerima ketika temannya memegang, bahwasanya adik dilecehkan, ya tidak? Terus dibully, ya tidak? Ketika ini biasa-biasa aja dia tegas. Woi, dasar kau ini ada dasar apa belum mandi, dan sebagainya. Kalau ini dia tegas, maka setiap hari dia akan dibully. Begitupun juga dengan kekerasan seksual, juga begitu. Yang cowok, yang cewek harus misalkan dipegang, cetes, belum, susunya dipegang, ketika tidak keras, biasa aja. Tidak keras, kontennya tidak keras, misalnya keras, dipegang. Woi, apa kau? Tunjukkan kalau ada yang juga bisa tegas di sana. Misalkan temannya yang kamu pegang, matanya dites. Woi, kamu akan laporkan nanti ke guru BK. Kan lapor ke polisi nanti. Tegas harusnya. Jangan pegang ini, awas kalau pegang, tak lempar. Pakai, misalkan ada bata, lempar, ambil bata, ambil bata, tes, lempar. Dia. Ketika nanti ada misalkan minggu hari atau minggu depannya, ketika ada itu mau dilecehkan lagi, dia akan kata, jangan lecehkan itu, nanti kamu dilempar. Iya atau tidak? Iya. Ada tidak tegas, maka ada akan terus-terusan dilecehkan. Dimanapun ada berada, ini bukan konteksnya itu di sekolah aja, baik maupun adik di lingkungan di sana, di luar sana, atau di rumahnya itu ada yang tidak baik, ada yang tegas, jangan kayak mayem. Tunjukkan bahwasanya itu bisa, ya bisa dan juga ada di kelas. Udah tahu? Udah paham yang nomor 3 cara pencegahan seksual? Yang nomor 3 itu harus tegas. Silakan ya. Kalau udah dicegasin, lagi hilangin gimana? Lebih tegaskan lagi, dan kenapa ada tegasnya? Ingat ada guru B, tempat ada yang jangan takut. Misalkan nanti saya laporan ke guru BK, silakan awas kamu laporkan ya, kamu tendang dan sebagainya. Jangan takut deh, ada polisi tidak mampu, ada tentara tidak mampu. Ada itu tidak jalan sendiri. Ada juga
jalan sendiri, adek memang jalan sendiri. Tetapi ketika adek perlu bantuan, adek harus nanya sama temannya, juga lapor kepada guru BK. Begitu caranya, Dek. Ya, yang pertama tegas dulu, Dek. Awas kamu pegang lagi ya, lempar batu. Awas kamu lihat, lapor sama orang tua. Pasti akan takut. Ya, apa tidak? Iya. Sudah tahu sejauh ini ada pertanyaan? Yang tegas. Ketika adik mau dipegang, misalkan dipegang di belakang, langsung ada boleh. Ya. Jangan takut, jangan sekecil apapun, jangan takut. Misalkan segede, misalkan ceweknya tapi cantik, lebih muda. Jangan takut, jangan kecil. Begitu yang cowok nanti mau dilecehkan sama cewek-cewek yang kekar. Jangan takut, harus tegas. Guru BK, jelasin di sana. Ingat, guru BK itu tidak langsung memvonis, oh kamu yang salah kemarin, Pak. Tidak langsung memvonis. Begitu. Apa deh? Oh enggak. Ya silakan. Di luar sekolah itu jalan di luar sendiri, bisa ada yang bodoh terus kalau diancam lapor polisi, terus orangnya itu masih nggak mau percaya gitu. Lapor aja sama polisi atau tentara. Kalau nggak tentara, orang tuanya suruh disuruh samperin, maksudnya kasih peringatan. Jangan pernah takut untuk melapor. Jika ada takut untuk melapor, ada terus akan dibully, akan terus direcehkan. Jika takut, wah saya takut ini. Perasaan takut adik hilangkan. Beranilah untuk ungkapkan kepada orang tuanya. Jika orang tuanya tidak mampu untuk kasih tahu kepada yang melecehkan, baru polisi untuk bapaknya. Ada tidak selanjutnya. Ada yang bertanya lagi? Ada lagi? Yang nomor 4, cara menjaganya pelecehan seksual. Ada yang tahu? Yang terakhir, melakukan teknik. Teknik di sini, tahu apa tekniknya? Teknik di sini, misalkan adik itu dipegang tangannya. Adik itu kalau tidak suka, dipegang tangannya tetes, dipegang tangannya, langsung tunduk. Kalau adik tidak suka, itu beda. Beda lagi kalau dengan adik suka, misalkan pacarnya dipegang tangannya, maklum. Ada pacarnya. Ya kalau nanti sama pacarnya dipegang dibentur deh. Ingat, ketika adik dipegang, kalau adik tidak suka, silakan kasih peringatan dulu. Yang pertama kasih pegang saya sudah kasih peringatan, ya nggak baik, langsung pegang tangan dia langsung tes. Itu ketika dipegang tangan. Ketika ada dipeluk dari belakang, misalkan dipeluk belakang cetes, ujungnya dipegang di belakang. Dengan cara apa deh? Kalau begitu jangan. Kakinya gunakan. Kakinya gunakan yang benar. Cetes. Langsung tendang. Cara kembalikan dengan namanya sekebal apapun, ingat sekuat apapun, manusia itu pasti punya dengan namanya sakit. Misalkan ada yang pegang pulpen, buka pulpen cetek langsung busuk cetek. Mati. Terus yang ketiga, ketika adik sudah misalkan ini kan dipegang tadi depan, misalkan adik di sini dipeluk, langsung adik pegang namanya punaknya yang cowok. Itu tekniknya. Itu juga deh, gunakan tangannya. Pakai antibius, adik kan tidak sadar. Kalau adik udah sadar, misalkan belum nih, langsung ke bedah.
Ketika ada yang sudah dibuka ini, gunakanlah yang ada longgar. Ini kan longgar. Ini kan kaki ini longgar, belum diapa-apain. Atau gini the nest. Bisa juga ke atas tuh. Oke, sejauh ini yang baik. Kakak akan ulas lagi. Yang pertama cara menjaganya seksual itu yang pertama apa? Yang pertama itu kenali tubuhnya si cowok maupun si cewek. Yang nomor dua, yang nomor tiga, yang nomor empat, akan dengan cewek. Sejauh ini mungkin ada ditanyakan terkait pencegahan seksual pada anak-anak maupun SMP, remaja dan sebagainya. Ada yang ditanyakan? Nah, sejauh ini semuanya sudah paham? Nah, kakak ingin bertanya, kontennya sudah habis. Kakak ingin bertanya. Kakak ingin bertanya secara spontanitas. Ini kan semuanya udah punya cita-cita. Semuanya udah punya cita-cita. Silakan angkat tangan yang tidak punya cita-cita. Silakan di sini yang tidak punya cita-cita dan masih bingung dengan apa cita-citanya. Silakan angkat tangan. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung dengan cita-citanya? Ada yang masih bertanya-tanya? Ragu bagaimana nih kalau kakak boleh tahu? Ragu bagaimana? Kan gini, kan punya dua kesukaan gitu kita kan. Pinggir. Oke, dua kesukaan. Adek tahu untuk apa? Dua kesukaan ini maunya adek tuh masih bingung sampai sekarang. Apalagi sampai kelas 3 nanti adek masih bingung mau kemana? Mau SMK atau SMA? Jawab secara spontanitas. Apakah adek senang dengan adanya guru BK? Ya, senang sekali. Apakah guru BK itu tegas atau tidak? Apakah guru BK itu tegas atau tidak? Apakah guru BK itu menyeramkan atau tidak? Setengah bilangnya seram, setengah bilang tidak. Sekali lagi, apakah dia merasa terbantu dengan adanya guru BK? Makanya dari itu, ketika dia mendapatkan masalah, ingat, kakak meluruskan sedikit. Bimbingan konseling itu adalah bukan tempatnya orang-orang nakal. Dimanapun adek, maksudnya ketika adek mendapatkan kebingungan, misalkan setiap hari adek bingung memilih jurusan, setiap hari adek selalu aja memikirkan mantannya, misalkan setiap hari aja adek memikirkan tentang besok saya mau kemana, cita-cita apa yang atas untuk saya, masih bertanya-tanya sampai kelas 3 dan sebagainya. Adek tahu kemana itu? Sedangkan adek mau ngomong dan orang tuanya kerja. Mau ngomong sama kakaknya juga juga punya kesibukan. Jadi bagaimana adek? Adek belum tahu bahwasanya guru BK itu sangat menyenangkan. Ketika adek sudah mendapatkan, misalkan tadi apa dek maksudnya? Bingungnya apa? Kan dua kesukaan. Kan. Yang satu kan ya masak. Yang satu pokoknya tentang politik. Kayak debat kayak gitu. Jadi pengacara jadi yang chef. Oke, sejauh ini ketika dia mendapatkan masalah seperti itu, misalkan ada nanti apakah dia pernah bercinta dengan guru apa yang lainnya, dengan orang tua maupun teman-temannya? Bercinta? Pernah? Apakah dia sering ke guru BK? Belum. Jadi ini adalah intinya, ingat, guru BK itu adalah memecahkan, mengentaskan, membantu segala apa yang adek rasakan atau apa yang mengejar di pikirannya adek.
Membantu, ingat guru BK itu bukan orang tempatnya orang nakal saja. Membantu apa yang ada inginkan, membantu atau memecahkan suatu masalah, ini juga masalah. Dia bingung mencari jalan keluarnya. Di samping si adik pengen jadi pengacara, ada juga pengennya hobi chef, pengen jadi chef, kita jadi chef. Jadi bagaimana caranya? Ada guru BK, sudah habis. Jadi intinya ada apa? Pergi ke guru BK. Nah, kalau sekali lagi guru BK itu bukan tempatnya siswa atau murid yang nakal saja. Apapun yang berhubungan dengan sehari-harinya adik, misalkan tentang apapun, tentang keraguan. Kalau misalkan adik udah fokus dengan satu tujuan, fokus saja. Ingat deh, kakak sarankan atau kakak dimasukkan pergi ke ruang BK. Ingat, ruang BK. Ingat, pasti pikirannya deh kalau sudah masuk ruang BK itu pasti orang-orang sebenarnya bukan begitu. Aku dimarahin. Bukannya begitu. Yang keluar dari ruangan BK itu bukan orang-orang yang nakal saja. Semua bisa masuk ruang BK. Tidak punya masalah juga bisa masuk ruang BK. Tidak punya masalah, masuk aja ruang BK. Udah paham deh. Adik minta solusi kepada ibunya. Ya, adik minta solusi. Bu, misalkan saya punya cita-cita Bu, di samping saya juga pengen menjadi pengacara, saya juga pengen jadi chef Bu. Bagaimana caranya Bu? Saya juga sama pengen mencapai cita-cita saya Bu. Di sana ibu yang bisa membantu. Sejauh ini semuanya udah tahu bahwa guru BK itu akan membantu semua yang mengganjal di pikiran Anda sudah tahu. Apakah Anda cuma tahunya guru BK itu adalah teman orang nakal saja? Ya, itu kesalahan dari adik-adik. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, yang juga punya cita-cita. Ketika adik sudah misalkan, Pak, misalkan ya, misalkan adik itu cacat, misalkan adik cacat, terus cacat tangannya nggak ada, sedangkan adik pengennya main voli. Kalau voli kan tangan dua, sedangkan cita-citanya adik itu pengen jadi voli itu internasional, sedangkan tangan cuma satu. Adik jangan pesimis, yakinkan dengan apa yang sudah miliki. Misalkan, Pak, saya pengen jadi pengacara Pak, sedangkan banyak pengacara itu biayanya mahal. Sedangkan orang tua itu miskin Pak dan sebagainya. Harus mana ada lapor? Mantapkan di guru BK. Ingat, guru BK itu adalah orang tua, sama halnya dengan orang tua yang ada di rumahnya Dek, akan membantu semua yang Adek punya masalah, yang Adek rasakan. Misalkan menjalan di pikirannya Dek. Begitu juga ketika Adek juga diputusin dengan Pak. Sangat sadis sekali ketika Adek misalkan diputusin dengan pacar. Misalkan di kontak pacarnya, pokoknya saya akan bunuh diri, saya sudah tidak punya kehidupan lagi. Pokoknya saya sekarang akan mengakhiri hidup saya karena tidak ada cowok lah, tidak ada cowok lain. Oke, mungkin ada lagi ditanyakan, silakan. Ingat ya, guru BK itu adalah bukan tempatnya siswa atau murid yang nakal. Guru BK itu adalah membantu semua yang ada di dunia Adek. Baik itu tentang lingkungan, baik itu tentang orang tua yang sering ribut, baik itu teman dan sebagainya. Ingat, semuanya itu tidak rata. Semuanya itu tidak rata. Temannya Adek itu juga tidak sama semuanya putih, pasti ada yang namanya hitam. Ada juga yang pekat-pekat gimana, itu adalah namanya perbedaan. Bahwasanya di dunia ini adalah tidak ada yang sama. Begitupun juga ketika Adek memilih suatu cita-cita, misalkan satu bangku, kamu jadi apa? Pilot. Kamu jadi apa? Jadi pilot. Kamu mau kemana jadi pilot? Ya Pak, soalnya saya ini berteman Pak. Ya kalau temannya itu sejalan. Misalkan Adek tidak mempunyai bakat, hanya ikut temannya, apakah Adek selamanya berdua sampai Adek berkeluarga nanti?
Masa ada tidak mau lepas? Masa ada tidak mau, misalkan ini tidak mau lepas sampai nikah nanti? Gitu. Makanya sekarang Ade harus fokuskan apa cita-citanya Ade, terus bagaimana seharusnya itu bisa mencapai cita-citanya tersebut. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Ingat semuanya itu harus dilalui dengan sakit-sakitan. Manusia itu tidak selamanya itu pasti mengalami dengan namanya sakit. Ada tidak selamanya untuk belajar. Nanti ada juga pulang, maka dia atau tidak? Ya. Kalau ada di sini terus itu namanya apa? Patung. Ada patung atau tidak? Tidak. Mungkin ada ditanyakan sejauh ini. Cita-cita apa? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kakak akhiri. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bisa mendapat hasil dari pencegahan seksual tadi dan juga pemahaman bimbingan konseling. Jadi bahwasanya bimbingan konseling itu adalah membantu siswa ataupun murid yang mempunyai benar-benar atau yang tidak bisa dipecahkan ataupun yang mengganggu di kehidupan sehari-harinya. Kakak akhiri dengan kata sakti. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi